Saudara-saudara yang terkasih, kalau saya bertanya kepada saudara-saudari, siapakah orang yang berbahagia? Secara spontan mungkin kita menjawab, yang berbahagia itu adalah orang yang cukup duitnya, yang tak kurang apapun, yang sanggup memperoleh apa yang dia inginkan. Orang-orang yang berpengaruh, yang punya banyak relasi yang berkuasa, sehingga urusannya semua lancar. Atau mungkin orang berbahagia jika ia kaya, berkuasa, punya relasi, dapat menikmati hiburan dan rekreasi yang diinginkan, aman dan sentosa, terlindung dari segala bahaya. Lalu pasti kita terheran-heran saudara-saudara mendengar siapa yang disebut Yesus orang yang berbahagia. Berbahagialah orang yang miskin, orang yang berduka cita, orang yang lembut hati, orang yang haus akan kebenaran, orang yang berbelas kasihan. Yang berbahagia menurut Yesus adalah orang yang sedih, orang yang tertindas, pengungsi. Mereka yang menghadapi banyak tantangan dan ancaman dalam hidup ini. Dengan mengandalkan hanya kekuatan dan kebaikan Tuhan saja. Orang miskin lebih gampang menyadari dirinya kecil, tidak apa-apa. Menyadari dirinya tidak berarti, lebih gampang menyerahkan diri kepada Tuhan. Karena itu dia berbahagia. Orang yang berduka karena macam-macam kesulitan lebih banyak menyerahkan diri kepada Tuhan. Yang lebih gampang sadar bahwa dengan kekuatannya sendiri ia tidak sanggup mengatasi kesulitannya. Maka ia berpaling kepada Tuhan. Karena itu ia berbahagia. Orang yang tertindas, yang dikejar-kejar penguasa, merasa diri tidak mampu berbuat apa-apa, merasa dirinya tidak punya kuasa, hingga lebih gampang lari kepada Tuhan dan menyerahkan diri kepadanya. Karena itu ia disebut bahagia. Saudara-saudara terkasih, ini tidak berarti bahwa orang-orang kaya, para penguasa, orang-orang terhormat, orang-orang makmur mustahil masuk dalam bilangan orang-orang yang berbahagia seperti yang dikatakan Yesus. Juga tidak sendirinya orang miskin, orang yang tertindas, orang yang terbuang, orang yang merasa diri tidak punya apa-apa, merasa diri bahagia. Hal ini tergantung dari sikap mereka. Apakah mereka lebih mengandalkan harta, mengandalkan kekuasaan, atau mengandalkan keamanan, kenikmatan akan dunia ini, atau mengandalkan Tuhan? Dan kalau mereka mengandalkan Tuhan daripada kuasa, daripada harta dunia ini, maka mereka disebut berbahagia. Nampak sekali dalam jemaat-jemaat perdana di Yerusalem, mereka berbahagia karena apa? Dalam kelebihan dan kekurangannya, mereka hidup bersama, saling berbagi, saling mempercayai dan saling mengandalkan satu sama lain, menyerahkan diri kepada kebaikan bersama, menyerahkan diri kepada persekutuan murid-murid Yesus, membuktikan kepercayaan mereka penuh penyelenggaraan Kristus Sang Guru mereka. Maka mereka berbahagia. Karena apa? Mereka mengandalkan Tuhan dalam persekutuan murid-murid Yesus. Mereka merasa aman dalam lindungan Tuhan dan diwujudkan dalam hidup bersama-sama dengan jemaat. Maka sebenarnya saudara-saudari, kita bisa menjadi orang yang berbahagia sekarang di bumi ini. Walaupun kita miskin, walaupun kita banyak tantangan, walaupun kita tertindas, kita tak perlu menunggu sampai kita di surga. Atau kita tak perlu menunggu sampai gereja mengatakan bahwa si anu kudus, saya kudus, atau Anda kudus. Kita berbahagia jika dalam hidup sehari-hari kita sungguh mengandalkan Tuhan, menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Jika sungguh-sungguh mengandalkan jemaat di tempat kita, di lingkungan kita, saling berbagi,
di lingkungan, saling menyapa dengan warga selingkungan kita, hingga lingkungan kita menjadi paguyuban murid-murid Tuhan. Maka saudara-saudari, selamat berbahagia.